Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam nada, syair, dan sabda firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kita masih lanjut dalam eksposisi kitab Roma. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 3, ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Dalam darah yang berkuasa ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Oke, kita lanjut di dalam Roma pasal 11 ya. Tadi kita lihat sudah sampai di ayat 4. Saya ajak kita untuk membaca ayat 5 dan ayat 6 dari Roma pasal 11. Di sana dikatakan demikian. Dengan demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sini kita lihat. Jadi kembali lagi saya mau menjelaskan bahwa tadinya Elia meragukan. Elia tidak tahu bahwa ternyata Allah ada sisihkan 7.000 orang yang tidak akan menyembah kepada berhala dengan yang dibangun oleh raja pada waktu itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bahwa orang-orang yang 7.000 ini tetap setia
diam-diam mereka tetap membangun hubungan dan orang lain tidak tahu. Mereka tetap bersekutu dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah sehingga Allah tetap. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa pilihan Allah tidak pernah salah. Nah, Abraham juga pernah bersoal jawab dengan Allah. Persoalan tentang masalah tentang Lot, ponakannya. Ya, Abraham berpikir Lot yang sudah puluhan tahun hidup di Sodom dan Gomora, mungkin ada banyak orang yang dia sudah injili. Mungkin ada 50 orang, 100 orang. Sampai 3 kali Abraham bersoal jawab. Dan Allah bilang, kalau ada 10 orang, 5 orang pun Allah tidak akan menghukum Sodom dan Gomora kalau ada orang-orang percaya di sana. Ternyata cuma 3 orang itu, cuma 4 orang. Antara Lot, istrinya, dengan 2 anaknya. Bahkan calon-calon menantu dari Lot sendiri, orang-orang yang hidupnya bejat dari Allah. Toh pun itu Allah selamatkan keluarga ini. Jadi saudara lihat di sana, ketika Allah dengan kasih karunia-Nya, Allah tidak pernah berubah dengan kasih karunia. Jadi kita melihat di sini, jadi keraguan daripada Elia dibantahkan oleh Allah karena Allah berfirman kepada Elia, masih ada orang-orang yang disisakan. Nah, demikian pun sekarang Israel memang sudah jauh, mereka menolak Yesus, mereka menyalibkan Yesus, mereka sudah menolak perjanjian yang memang didatangkan kepada mereka. Yesus datang menjadi raja bagi mereka. Yesus menawarkan diri jadi raja kepada mereka di Yerusalem, justru mereka menolak dan mereka teriak akan salibkan dia. Tetapi tidak semua orang, masih ada orang-orang yang sisa. Walaupun sampai hari ini Israel akhirnya jauh dari rencana Allah semula untuk menjadikan Yerusalem sebagai pusat kota, ibu kota kerajaan, karena rajanya sudah datang. Tetapi ketika mereka menolak rajanya, ketika mereka menyalibkan rajanya, Allah berpaling dari bangsa Israel. Dan Allah sekarang memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga itu dia bilang sekarang masih ada sisa lagi Israel. Kita lihat sehingga itu saudara, apa yang sedang terjadi di dunia hari ini berbicara tentang Israel. Mengapa Israel nggak pernah punah? Israel itu sudah lama hilang dari bangsa mereka. Ya, ratusan tahun terbuang dari negara mereka, dan hari ini mereka menduduki kembali, ya, dari tahun 48. Kalau kita merdeka 45, 48 Israel merdeka, mereka kembali beberapa orang dengan mereka mendirikan kembali pemukiman mereka, dan sampai hari ini pemukiman demi pemukiman mulai dibangun, dan orang-orang dari berbagai bangsa, ya, di mana keturunan Israel yang sudah terpecah, ya, orang-orang yang keluar dari Perang Dunia Kedua, banyak di masa Nazi itu dibunuh, orang Jerman membunuh banyak orang Yahudi, dan bahkan orang Yahudi itu dipisahkan keluar. Bahkan ada yang di dalam bangsa kita lihat, ternyata saya baru dapat info bahwa pada saat Perang Dunia Kedua itu bangsa-bangsa lain, bahkan Amerika, menolak untuk memberikan suaka, memberikan perlindungan kepada bangsa Yahudi yang saat itu mengalami penganiayaan yang sangat teramat luar biasa oleh pemerintah Nazi pada waktu itu, Jerman. Nah, hanya Tiongkok, Cina yang memberikan tempat mereka untuk bangsa Yahudi ini mengungsi ke sana. Sehingga kita lihat kemarin, saya melihat video bahwa ada orang-orang China, keturunan Yahudi dari 3 generasi mereka, sudah generasi ketiga mereka kembali pulang ke Israel. Waduh, sekarang orang-orang dari bangsa-bangsa yang berketurunan Yahudi mulai kembali ke Israel. Sekarang Tuhan bilang masih ada sisa. Mereka akan kembali ke tanah air mereka, ke tanah pusaka yang Allah berikan kepada Abraham saat Israel keluar, saat Abraham dipanggil keluar, dan Allah menunjukkan kepada Abraham wilayah yang akan dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan wilayah itu juga ditegaskan kepada Yakub untuk diberikan kepada bangsa Israel. Jadi
Banyak orang tanpa memahami fakta sejarah memiliki sejarah keliru berbicara tentang Israel hari ini. Seolah-olah Israel itu adalah bangsa yang baru datang. Israel itu adalah bangsa yang baru nongol. Halo, belajarlah dari catatan sejarah. Kalau saudara tidak mau menerima kebenaran firman Allah, maka belajarlah dari sejarah dunia. Anda akan pahami benar bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan khusus Allah yang walaupun sudah sekian ratus tahun mereka terbuang, Allah mengumpulkan mereka kembali. Allah mengumpulkan mereka kembali. Mengapa mereka terbuang? Karena mereka menolak kehadiran Raja Mesias yang datang menjadi Raja bagi mereka. Itu sebabnya Allah membuat mereka tercerai-berai, memisahkan mereka sehingga mereka belajar dari peristiwa itu. Tetapi bukan berarti mereka benar-benar musnah, habis. Tidak, Allah nggak salah dalam pilihannya. Allah tidak pernah salah, karena itu Alkitab memberi penegasan. Sekarang masih ada sisa Israel dan mereka harus kembali ke tanah air mereka. Mereka harus kembali ke bangsa mereka untuk mendirikan kembali, karena Allah berjanji Dia akan kembali mendirikan kerajaan Israel, kerajaan sempurna yang tadinya sudah dekat. Pada saat raja datang mereka tolak, dan saatnya sudah semakin dekat Yesus kembali untuk mendirikan kerajaan. Dan janji itu nggak akan pernah Allah pungkiri. Walaupun untuk itu Israel dibuat cemburu, nanti kita akan bahas selanjutnya, untuk melihat ini. Supaya apa? Allah memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah Allah dari lewat kematian dan kebangkitan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Karena pilihan Allah bagi Israel berbeda dengan pilihan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Dengan demikian kita lihat di sini, kalau itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan karena perbuatan. Ayatnya yang ke-6 jelas ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kita lihat kasih karunia tetap kasih karunia. Jadi tidak boleh dicampur adukan antara pilihan Allah karena kasih karunia Allah dengan perbuatan bangsa Yahudi. Beda sekali. Kehidupan rohani mereka, perbuatan jahat mereka tidak akan pernah merubah kasih karunia Allah. Tidak akan pernah merubah pilihan dan pendirian Allah terhadap pilihan itu sendiri. Saudara lihat di sini, dan itu yang disebut dengan kasih karunia. Jadi kalau itu semua terjadi karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Karena kalau karena perbuatan, maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. Jadi saudara lihat, kuasa dari kasih karunia itu tidak akan pernah merubah. Siapapun tidak akan pernah merubah sikap, kelakuan, tingkah laku, cara manusia menolak Allah sekalipun tidak akan merubah kasih karunia Allah. Kita lihat kuatnya kasih karunia Allah sebagai jaminan bagi setiap orang percaya. Sehingga itu ketika Anda menerima kasih karunia Allah, disitulah jaminan yang paling kuat bagi kehidupan saudara. Baik bagi Israel maupun bagi kita hari ini lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menerima kasih karunia Allah, tawaran kasih karunia Allah kepada setiap orang. Bukan karena berdasarkan perbuatan usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia semata. Kebaikan, kebajikan Allah semata bagi hidup saudara. Jadi kalau Anda dan saya ada hidup hari ini, itu juga adalah kasih karunia Allah. Bukan karena ada sesuatu dari kita yang membuat Allah memperhitungkannya. Jadi jelas, pahami bagian ini. Dan kita akan ketemu besok pagi. Tuhan kiranya memberkatimu dan juga Allah kiranya dimuliakan lewat pembelajaran kita hari lepas hari. Tuhan memberkati.